Salam jumpa jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan. Sayup-sayup kita mendengar di gereja saudara-saudara, juga di jemaat tempat saya melayani, seringkali terdengar tentang pernyataan betapa tidak mudahnya mencari penatua. Betapa tidak mudahnya menghadirkan anggota jemaat untuk diteguhkan sebagai penatua. Di sisi yang lain, ketika proses untuk mencari bakal calon penatua ini dihadirkan dalam lingkup gereja, lalu akan muncul sederet syarat yang cukup panjang untuk menjadi penatua. Itu bersumber dari Tata Gereja pasal 83 syarat penatua. Saya bacakan ya, komitmennya mesti menghayati panggilan sebagai penatua yang adalah panggilan spiritual dari Allah melalui GKI dan bersedia hidup dalam anugerah Tuhan. Bersedia melakukan tugas penatua dengan segenap hati, dengan kesetiaan, dan dalam perannya sebagai gembala, tetapi juga pengajar, teladan, dan penata layan. Itu baru dua aspek tentang komitmen. Saya lanjutkan, bersedia menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan firman Allah. Bersedia memegang ajaran GKI, memahami dan menghayati visi misi GKI, memahami, menyetujui, dan menaati tata gereja dan tata laksana GKI, menghayati dan menjalani panggilannya bersama dengan orang lain. Poin kedua, soal karakter. Rendah hati, rela berkorban, peduli, jujur, rajin, tulus, pengampun, tidak membeda-bedakan orang, dapat dipercaya, khususnya dalam hal menjaga rahasia jabatan. Saudara mungkin bisa tambahkan rajin menabung dan suka berbagi, boleh juga. Soal kemampuan, mampu memimpin, bisa bekerja sama dalam dan dengan orang lain, mampu hidup dalam konteks yang penuh dengan keberagaman, mampu belajar secara mandiri, mampu menjadi agen, bukan LPG, tapi agen pembaharuan dalam lingkup hidup individu, gereja, maupun masyarakat. Cukup panjang bukan listnya syarat menjadi penatua. Mungkin berkaitan atau tidak, tapi bisa saja ini lalu membuat kita yang membacanya atau anggota jemaat yang berniat melayani menjadi ngeper. Menjadi takut. Duh, banyak sekali syaratnya. Apa ada manusia yang sesempurna itu? Saudara-saudara, kita tahu bahwa yang disebutkan dalam aspek karakter, komitmen, dan kemampuan yang panjang daftarnya tadi adalah sebuah proses dari manusia. Jadi setiap kita sebenarnya sedang dipanggil untuk terus-menerus menghadirkan diri sebagai orang yang disebutkan dalam 3 hal sesuai dengan karakter, kemampuan, dan komitmennya tadi. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk semua orang percaya, tetapi lalu juga diberlakukan menjadi bagian yang kita kerjakan dalam proses mencari penatua. Ini sebenarnya tidak lalu harga mati, tetapi adalah sebuah proses kehidupan. Yuk kita berjalan bareng-bareng untuk menuju ke situ. Kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki, menceng dikit, melewat dikit, diluruskan. Ini semacam guidance. Guidance ini bersumber dari Alkitab, firman Tuhan tentu saja. Dan guidance ini tersarikan berasal dari sabda Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita lebih ringkas dalam 1 Petrus 5 ayat 1-5. Petrus bertutur mengenai dan dalam proses juga sebagai dirinya penatua kepada rekan-rekan penatua yang lain. 1 Petrus 5. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Nah, ini catatannya yang pertama. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dua catatan saya yang menjadi bagian yang mendasari dari perenungan sabda Tuhan ini tentang bagaimana menghidupi diri sebagai umat percaya, tapi juga bisa saja secara khusus sebagai seorang penatua atau ketika kita juga bergumul untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai penatua. Dua catatan saya, yang pertama adalah keteladanan. Itu catatan dari ayat 3. Menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Keteladanan sungguh-sungguh dibutuhkan, apalagi dalam hidup yang kita bisa menemukan ribuan bahkan jutaan quote atau kemudian kata-kata bijak, khotbah-khotbah yang begitu motivasional. Tetapi itu semua sebenarnya kalah jika dibandingkan dengan keteladanan hidup. Tuhan menyukai hidup yang menjadi teladan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat-umat percaya yang bukan hanya berkata-kata tentang firman, tetapi menjadi pelaku sabda Tuhan. Maka keteladanan menjadi kunci bagi setiap kita umat percaya, bagi setiap kita yang terpanggil untuk melayani Tuhan, dan bagi semua orang. Keteladanan. Satu antara kata dan perbuatan. Perbuatannya berasal dari apa yang dikatakan, perkataannya melahirkan perbuatan yang satu dan yang sama. Maka saudara-saudara, keteladanan menjadi unsur yang penting. Nah, keteladanan ini kan luas. Kalau lalu disambungkan atau disandingkan dengan syarat-syarat yang banyak tadi, maka juga akan ketemu soal hal tersebut. Kita menjadi teladan dalam rela berkorban, menjadi teladan dalam kepedulian, menjadi teladan dalam hidup jujur, menjadi teladan dalam hidup yang rajin bukan malas, menjadi teladan dalam hidup yang tulus dan pengampun, tidak membeda-bedakan orang, dan menjadi teladan dalam hidup yang dapat dipercaya. So, keteladanan adalah kunci bagi setiap orang percaya untuk menghadirkan dirinya satu antara kata dan perbuatan. Tata gerejanya sampai jatuh. Saya ambil dulu ya. Ya, satu antara kata dan perbuatan. Itulah keteladanan. Dan itulah yang disyaratkan sebagai panggilan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, keteladanan itu mesti diwujudkan dan dihadirkan dalam sebuah sikap hidup atau sifat hidup, yaitu rendah hati, kerendah hatian. Keteladanan yang seperti apa? Kita bisa melakukan banyak hal tadi, tetapi yang harus menjadi posisi iman kita, posisi hati kita ketika melakukan keteladanan adalah bukan untuk kepongahan, bukan untuk kesombongan. Nih lihat gue teladan hidup. Enggak. Tetapi keteladanan harus disertai dengan kerendah hatian. Siapapun yang mau menjadi teladan, dia harus mau diajak dan diajar untuk hidup dalam rendah hati. Untuk hidup dalam melihat dirinya sebagai manusia yang terus berproses. Bisa dan sangat bisa menjadi keliru, tetapi juga mau terus berubah dan memperbaiki diri. Juga melihat sesamanya sebagai orang yang tidak semuanya salah. Ada keliru, diperbaiki.
tetapi lalu berjalan bersama-sama. Itulah rendah hati, memandang bahwa dirinya tidak lebih tinggi daripada orang lain, dan orang lain tidak begitu rendah dibandingkan diri kita. Semua orang percaya, berproses bersama-sama untuk menjadi teladan dalam kehidupannya, dan itu mensyaratkan kita memandangnya dalam kerendahan hati. So, sudahkah hidup kita menghadirkan kualitas iman tersebut? Dua hal, keteladanan yang diwujud nyatakan dalam kerendah hatian.